presiden dan wakil presiden boleh berkampanye untuk dirinya sendiri. Ini sebagai petahana, sebagai incumbent, sebagai presiden dia sudah bersumpah untuk berlaku seadil-adilnya. Hmm. Adil kan tidak berpihak. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, ya kan, sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota bla 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 bla. Capek kita ngomong begini. Kita ngomongin pasal-pasal, mereka yang buat, mereka yang nabrak gitu loh. Kita tidak pernah bisa berharap kepada parlemen. Tidak bisa. Hmm. Kata sekalipun kepada PDIP yang konon merasa dikuyo-kuyo, dizalimi oleh keluarga Joko Widodo. Pemilu harus berlangsung tanpa Jokowi. Assalamualaikum Bang Edi Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Ini Sehat? sehat, alhamdulillah luar biasa. Ini bagaimana perspektif dari wartawan? Kalau saya lihat memang tidak ada penegasan bahwa presiden berpihak atau ikut kampanye, cuman komunikasinya Pak Jokowi itu menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak. Kemudian pendapat presiden itu dilegitimasi oleh Yusril Iza Mahendra, di mana Yusril mengutip ketentuan pasal 299 yang tadi sudah saya bacakan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Kemudian legitimasi lainnya adalah bahwa presiden itu memang bisa jadi bagian tim kampanye begitu. Bagaimana pendapat dari Bang Edi? Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau Yusril yang dijadikan rujukan, yang gendeng kita. Oh, Gitu lah ya. Karena ya, ya, ya. Yusril kita paham lah ya, bagaimana dia bekerja dengan cara-cara dia, sehingga ada ini orang mengatakan Yusril itu yang penting posisinya, kedua Uh-uh. partainya, kalau rakyat ya nanti saja kan gitu kan. Uh-uh. Sebetulnya sebagai orang yang pernah dianggap salah satu tokoh Islam ya menyedihkan sekali. Makanya kita nggak mau buang waktu lah ngomongin Yusril ya, nggak guna sama sekali. Tapi dalam kerangka kerja-kerja seperti itu menjadi masuk akal juga kalau dia mengutip 299 ya, pasal 299 yang mengatakan bahwa presiden wakil presiden punya hak melaksanakan kampanye. Itu betul, betul banget. Tapi ibarat kita kita baca Quran, saya sama sekali nggak Uh-uh. ngerti soal hukum ya, nggak ngerti sama sekali, Uh-uh. tapi saya cuma baca-baca aja. Ya. Ibarat kita baca Quran, Yusuf itu baru sampai ayat fawailul lil musallin. Nah, Hmm. gitu ya. Celakalah Hmm. orang-orang yang salat. Kalau kita titik di situ, bahaya. Karena pada pasal 300-nya gitu loh. Kan ini pasal 299. Pasal Hmm. 300-nya berbunyi selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara wajib memperhatikan kelangsungan tugas pelanggaran negara dan penyelenggaraan pemerintah. Nah, saya mau kasih di ayat lain, kalau di sini saja itu kita boleh tanya, apakah ketika presiden dan wakil presiden berkampanye dia tetap memperhatikan tugas-tugas negaranya Hmm. atau dia larut dalam tim yang tadi dimaksud oleh Yusril tadi. Tapi kalau kita lihat ke 301, presiden atau wakil presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam melaksanakan kampanye pemilu perdana atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi pada konteks ini presiden dan wakil presiden boleh berkampanye untuk dirinya sendiri. Oh, seperti 2017 yang 19 yang lalu lah ya. Iya, seperti dalam artikel Ahmad yang dibagikan, saya baca bagus sekali bahwa Hmm. dia boleh berkampanye dalam konteks untuk dirinya sendiri sebagai petahana, sebagai incumbent, Hmm. tidak untuk orang lain. Karena seperti tadi dalam
artikel Ahmad kan juga menyebutkan bahwa sebagai presiden dia sudah bersumpah untuk berlaku seadil-adilnya. Hmm. Adil kan tidak berpihak, seadil-adilnya, ya kan? Kemudian lagi kalau kita baca lagi ayat yang lain lagi, misalnya tentang keberpihakan, kepada berpihak pada siapa yang diizinkan. Nih ya, misalnya di pasal 299. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, ya kan? Sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon anggota bla 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 bla. Jadi jelas sebetulnya, cuman justru karena dia paham paham postur perundangan sebagai seorang ahli, dia simpen tuh mana yang dia simpan, mana yang dia lemparkan, dikeluarkan gitu. Dan kita sebagai besar yang awam, oh iya, memang boleh, bla bla bla. Tapi saudara sekalian, kalau kita mau menggarisbawahi tentang asal tidak menggunakan fasilitas negara, maka ya lucu banget gitu. Walaupun di sini sebetulnya ada pasal ketika presiden berkampanye, di situ tetap disebutkan bahwa dia punya hak memperoleh fasilitas negara, itu ada, tetap boleh, ada pasalnya boleh. Tapi gini loh, sekarang kita bicara menteri, presiden, segala macam, ngomong Prabowo Subianto, menteri pertahanan, kan secara vulgar dia berkali-kali menggunakan fasilitas negara untuk keperluan kampanye. Yang paling gampang misalnya ketika dia belusuan ke Rorotan ya, Cilincing, Jakarta Utara. Lalu KPU Jakarta Utara setelah mempelajari itu peristiwa tanggal tanggal 30 Desember, 17 hari kemudian keluar vonis, lalu dengan sangat bikin kita mau ketawa ngakak, Bawaslu Jakarta Utara mengatakan bahwa Prabowo belusukan sebagai Menhan. Kan kita tanya, sejak kapan Menhan belusukan gitu? Apalagi sampai bagi-bagi duit 100 ribu, 100 ribu, itu Menhan merek apa gitu loh. Menhan cap apa, Menhan di negeri mana? Nanti kalau kita sebut negeri Konoha marah gitu kan. Kalau negeri Indonesia ya nggak ada yang seperti itu seharusnya. Tapi di luar itu semua, Bang siapa tadi? Bang Antoni Betul. Budiawan yang saya kagumi, tulisan-tulisannya komprehensif. Saya tadinya berpikir beliau itu ahli ekonomi saja, gitu ya. Hmm. Ternyata tulisan-tulisannya juga masuk masalah-masalah politik dengan tajam dan cerdas, gitu ya. Tulisan-tulisannya bagus sekali. Cuman seperti kata Profesor Amin Rais, itu ada sebuah ironi saya kira tentang negara kita ini. Rakyat itu melihat para tokoh nasionalnya dinilai sebagai orang-orang yang halu. Kenapa halu? Karena orang-orang tokoh-tokoh nasional itu masih bicara soal pasal sekian, undang-undang nomor ini, dan sebagainya ya, undang-undang tentang anu pasal sekian, nomor sekian, sebagainya. Padahal semua yang kita sebut sebagai rujukan-rujukan tadi, dengan tidak peduli dan arogan, mereka tabrak sendiri. Seperti kita tahu kan, undang-undang kan produk eksekutif, presiden dan DPR. Tapi keduanya tanpa peduli mereka tahu sendiri. Jadi kita masih berkutat dengan pasal, undang-undang, ayat segala macam, sementara mereka nggak peduli. Masalah seperti inilah misalnya ini. Bagaimana dengan arogannya, sangat arogan. Saya belum pernah ketemu ada presiden searogan ini. Dengan tidak pedulinya dia mengatakan boleh presiden kampanye, boleh presiden memihak, akal waras mana yang bisa mengizinkan seperti itu. Kecuali seperti kata undang-undang, dia memang boleh berkampanye dan bahkan memanfaatkan fasilitas negara sesuai undang-undang ya, ketika berkampanye untuk diri sendiri sebagai incumbent. Jadi Ya. seperti kata Profesor Antoni Budiawan tadi, ini capek kita ngomong begini. Kita ngomongin pasal-pasal, mereka yang buat, mereka yang nabrak gitu loh. Ya. Nah, ketika Ahmad, Egi, dan kawan-kawan datang ke DPR, itu menarik sebetulnya. Menarik untuk menyampaikan seperti permintaan Puan dan apa urgensinya kan. Nah, Hmm. tapi ternyata sekali lagi menunjukkan bahwa kita tidak pernah bisa berharap kepada parlemen. Tidak bisa. Hmm. Kata sekalipun kepada PDIP yang konon merasa dikuyo-kuyo, dizalimi oleh keluarga Joko Widodo. Hmm. Kalau Puan memang betul-betul serius, PDIP benar-benar serius, tidak ada insiden teman-teman itu harus berjibaku dengan apa PKD, pasukan keamanan dalam ya, bahkan saya mendengar Kurnia sampai jatuh terjengkang, nggak ada. Kan Puan bisa mengatakan itu nanti tamu saya akan datang jam sekian, tolong terima dengan baik.
Nggak ada buktinya, tidak bisa dikendalikan itu, atau memang dia dia tidak mau menerima, jadi hanya untuk konsumsi media saja, seolah-olah PDIP akan bergabung, seolah-olah. Saya sampai pada kesimpulan setelah peristiwa siang itu, ya alhamdulillah qadarullah juga saya tidak hadir ya, karena berbagai sebab. Waktu itu saya ada di Barreskrim. Tapi menurut saya ini peristiwa yang luar biasa. PDIP sebagai partai besar pemenang pemilu yang dizalimi sekalipun oleh Joko Widodo dan keluarganya tidak memberi respon yang memadai yang seharusnya untuk menerima, menampung bahwa sebetulnya kalau PDIP Baik Puan mau menampung, menerima itu kan bisa jadi peluru untuk menggulirkan apa yang disebut hak angket dan seterusnya sebagainya. Tapi Mm-mm. lagi-lagi dengan peristiwa itu kita bertanya ulang, nggak bisa. Bahkan oleh PDIP sekalipun. Apalagi bicara soal Golkar, eh, siapa tadi PBB, PAN dan sebagainya, nggak bisa. Jadi untuk tahap pertama ini saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekalian yang penuh keikhlasan, yang sungguh-sungguh, mari kita mulai belajar berjuang dengan lebih cerdas karena waktunya tinggal sebentar lagi, 20 hari lagi kurang lebih, dan hampir semua teman-teman yang berjuang untuk menegakkan keadilan dalam bahasa agama amar ma'ruf nahi munkar itu hampir semua sepakat bahwa pemilu harus berlangsung tanpa Jokowi. Kalau sampai 14 Februari dia masih ada, maka kecurangan yang semua berlangsung itu akan semakin terkonsolidasi. Ini urusannya Ahmad Zainuddin Gizi Jana CF. Saya kira itu semuanya perkataan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Oke, baik. warahmatullahi wabarakatuh.